Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang neuromuscular junction oleh kelompok 5 yang terdiri dari Asmaul Husna, Evi Novitareski, Desti Palimbunga, dan Sem Tandipayung. Yang pertama yaitu pengertian dari neuromuscular junction atau biasa disingkat dengan NMJ adalah sinaps di mana saraf motorik presinaptik bertemu dengan membran postsinaptik dari otot rangka. NMJ dirancang untuk mengirimkan impuls listrik dari saraf terminal ke otot rangka melalui transmitter kimia yaitu asetilkolin yang biasa disingkat ACH. Struktur NMJ memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah presinaptik atau biasa dibilang prejungsional yang mengandung vesikel sinaptik berisi asetilkolin dan mitokondria. Komponen yang kedua yaitu celah sinaptik yang mengandung lamina basalis di mana enzim asetilkolinesterase memiliki peran untuk menghidrolisis asetilkolin bebas. Komponen yang ketiga yaitu postsinaptik yang bentuknya terlipat yang disebut dengan secondary folds. Lipatan ini akan meningkatkan luas permukaan area postsinaptik. Reseptor asetilkolin nikotinik terkonsentrasi di area lipatan dan voltage gate sodium kanal atau kanal natrium ada di dalam lipatan ini. Area presinaptik yang pertama yaitu vesikel presinaptik memiliki protein khusus yang dapat dibagi menjadi 2 kelas fungsional. Yang pertama yaitu protein yang terlibat dalam pengambilan neurotransmitter atau biasa disebut protein transport. Yang kedua yaitu protein yang memedisasi membran SVS sebagai docking function dan budding yang memiliki peran dalam proses eksitasi vesikel asetilkolin. Selanjutnya yaitu dari komponennya yaitu salah satunya adalah celah sinaptik. Celah sinaptik memiliki lebar kurang lebih yaitu 20-50 nanomikro yang memisahkan saraf dengan membran plasma, serat otot dan mengandung cairan ekstraseluler. Enzim asetilkolinesterase terikat di lamina basalis dari celah sinaptik. Yang selanjutnya adalah area postsinaptik. Area postsinaptik yaitu reseptor asetilkolin nikotinik di neuromuscular junction. Secara simultan ikatan molekul asetilkolin dan dengan 2 subunit alfa dari asetilkolinesterase menginisiasi terburuknya kanal melalui pusat reseptor. Kemungkinan ion natrium dan ion kalsium untuk masuk ke sel otot rangka dan ion kalium akan keluar sel. Masing-masing neuromuscular junction mengandung beberapa juta reseptor postjungsional dan dari pengacuhan asetilkolin di saraf terminal akan menyediakan setidaknya 400.000 reseptor. Sebagai hasilnya, reseptor yang terbuka ini cukup untuk memulai depolarisasi dan menciptakan potensial aksi yang merangsang kontraksi dari otot rangka. Succinicolin atau biasa disingkat SCH
Secara struktur memiliki dua molekul asetilkolin yang saling terikat, yang partial agonis di asetilkolinesterase dan membuka kanal ion. Terbukanya kanal ini hanya memerlukan satu molekul susinikolin dari submit alpha. Submit alpha yang lain akan menempati asetilkolin atau susinikolin yang lain. Karena susinikolin tidak dihidrolisis oleh asetilkolinesterase, kanal ini akan tetap terbuka untuk beberapa saat. Namun susinikolin dapat berfungsi dengan asetilkolinesterase atau secara berulang dengan susinikolinesterase lain sampai dihancurkan di area neuromuskular dan dihidrolisis oleh kolinesterase plasma. Berikut adalah gambar dari neuromuskular. Komposisi submit reseptor asetilkolin nikotinik atau biasa disebut NACHR di permukaan endoplet otot mamalia dewasa. Pada orang dewasa adalah membran protein intrinsik dengan 5 submit berbeda. Masing-masing submit mengandung domain helix yang ditandai sebagai M1 sampai M4. Domain M2 membentuk celah kanal. Gambar ini memperhatikan sebuah submit alpha dengan terminal N dan C pada permukaan ekstraseluler membran lipid bilayer. Di antaranya terminal N dan C, submit alpha membentuk 4 helix, yaitu M1, M2, M3, dan M4 yang terdapat di sepanjang membran bilayer. Gambar ini memperhatikan struktur pentamerik dari NACHR otot mamalia dewasa. 2 submit terminal N akan bekerja sama untuk membentuk kantung yang akan mengikat asetilkolin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mekanisme kerja obat neuromuskular. Obat neuromuskular atau yang biasa kita sebut obat pelumpuh otot adalah obat-obatan yang digunakan untuk melemaskan otot rangga atau untuk melumpuhkan otot. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat pelumpuh otot ini dibedakan menjadi 2, yaitu depolarisasi dan non-depolarisasi. Pada golongan depolarisasi ada 2, yaitu suskinilkolin dan dekametonium. Sedangkan pada non-depolarisasi ada atracorium, pancoronium, galamin, alcuronium, mifacorium, rocaronium, dan vecoronium. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja neuromuscular junction. Daerah di antara motor neuron dan sel saraf itu disebut neuromuscular junction. Membran sel neuron dan serat otot dipisahkan oleh celah yang berukuran 20 nanometer yang disebut sebagai celah sinaps. Potensial aksi mendepolarisasi terminal syaraf, kemudian ion kalsium akan masuk melalui kanal kalsium menuju sitoplasma saraf.
Selanjutnya, vesikel plasma menyimpan penyimpanan menyatu dengan membran terminal dan mengeluarkan asetilkolin. Asetilkolin ini berdifusi melewati celah sinaps dan berikatan dengan reseptor nikotinik cholinergic pada daerah khusus di membran otot, yaitu pada motor dan plat. Agar otot kita berkontraksi, pada ujung akson ada kantong-kantong neuromusculometer yang berisikan asetilkolin. Pada lingkaran hitam yang bulat merah itu disebut sebagai asetilkolin. Asetilkolin akan dilepaskan karena adanya kalsium yang masuk. Ketika asetilkolin sudah dilepaskan dari kantongnya, maka akan berikatan dengan reseptor. Yang disebut dengan kanal reseptor berpintu asetilkolin. Agar kanal bisa terbuka, potensial aksi berjalan sepanjang membran otot. Kanal natrium akan terbuka, kalsium akan keluar dari retikulum sarkoplasma. Kalsium intraseluler memfasilitasi aktin dan miosin yang berinteraksi membentuk kontraksi otot. Kanal kalsium memiliki dua pintu fungsional, yaitu pintu atas dan pintu bawah. Natrium hanya akan bisa melewati apabila kedua pintu itu terbuka. Asetilkolin cepat dihidrolisis oleh asetilkolinesterase menjadi asetil dan kolin, sehingga lorong tertutup kembali dan terjadilah repolarisasi. Agar kanal bisa terbuka, maka harus ada asetilkolin di kedua sisinya. Ketika tidak ada asetilkolin, maka kanal akan menutup. Ketika kanal membuka karena adanya asetilkolin, maka natrium akan masuk dan kalium akan keluar. Karena gradien konsentrasi natrium lebih tinggi, maka akan lebih banyak natrium yang masuk daripada kalium yang keluar. Akibatnya, pada daerah otot, muatannya akan lebih positif. Ketika suatu membran muatannya lebih positif, maka disebut mengalami repolarisasi. Mekanisme kerja yang golongan depolarisasi ini sangat menyerupai asetilkolin, yang bisa berikatan dengan reseptor asetilkolin dan mengakibatkan potensial aksi otot. Tidak dimetabolisme oleh asetilkolinesterase, sehingga konsentrasinya tidak menurun dengan cepat, yang mengakibatkan perpanjangan depolarisasi di motor and plat. Perpanjangan depolarisasi ini menyebabkan relaksasi otot karena pembukaan kanal natrium bawah, tergantung waktunya. Setelah eksitasi awal dan pembukaan, pintu bawah kanal natrium ini akan tertutup dan tidak bisa membuka lagi sampai repolarisasi motor and plat. Motor and plat tidak dapat direpolarisasi selama obat pelumpuh otot depolarisasi berikatan dengan reseptor asetilkolin. Hal ini disebut sebagai fase 1 blok. Selanjutnya, setelah beberapa lama, depolarisasi and plat yang memanjang akan menyebabkan perubahan ionik dan konfirmasi pada reseptor asetilkolin yang mengakibatkan fase 2 blok. Berdasarkan mekanisme kerja ini, dapat dikatakan bahwa pelemas otot depolarisasi bekerja sebagai agonis. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja non-depolarisasi.
Pelemas otot non-depolarisasi ini bekerja sebagai konvektif antagonis yang berikatan dengan reseptor asetilkolin, akan tetapi tidak mampu untuk menginduksi pembukaan kanal ion. Karena asetilkolin ini dicegah untuk berikatan dengan reseptornya, maka potensial N-plate tidak akan terbentuk. Karena obat pelumpuh otot depolarisasi tidak dimetabolisme oleh asetilkolinesterase, maka ia akan berdifusi menjauh dari neuromuscular junction dan dihidrolisis di plasma hati dan oleh pseudolinesterase. Sedangkan obat pelumpuh otot non-depolarisasi tidak dimetabolisme dengan baik oleh asetilkolinesterase maupun pseudolinesterase, maka pembalikan dari blokade obat pelumpuh otot non-depolarisasi ini tergantung pada redistribusinya, metabolisme ekskresi oleh tubuh dan administrasi agen pembaliknya. Selanjutnya yaitu perbedaan mekanisme kerja pelemas otot depolarisasi dan non-depolarisasi. Dapat dilihat pada gambar atas yang menunjukkan antagonis normal asetilkolin dalam pembukaan kanalnya. Gambar bawah kiri menunjukkan penyekat non-depolarisasi mencegah pembukaan kanal ketiga berikatan dengan reseptor. Gambar bawah kanan menunjukkan penyekat depolarisasi bekerja dengan menepati serta menyekat kanal. Efek samping obat penghambat neuromuskular. Obat penghambat neuromuskular golongan benzilisoquinolinium dikaitkan dengan pelepasan histamin yang dapat menyebabkan 1. Kulit flushing atau kulit kemerahan, 2. Takikardia atau denyut jantung yang cepat melebihi batas normal, 3. Hipotensi atau tekanan darah rendah, 4. Bronkospasme atau penyempitan saluran nafas menuju paru-paru yang dapat menyebabkan oksigen yang masuk akan terhambat sehingga penderita kesulitan untuk bernafas dan batuk yang disertai mengi. Dialami oleh penderita asma dan alergi yang berkaitan dengan saluran pernafasan. 5. Ruam pada kulit, 6. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, 7. Anafilaksis atau suatu alergi yang parah yang dapat berpotensi mengancam nyawa. Obat doxacoronium, metocorin, pencoronium, pipeccoronium dapat berakumulasi pada pasien gagal ginjal jika tidak dilakukan penyesuaian dosis terhadap respons stimulasi saraf perifer dan dapat menyebabkan hambatan neuromuskular berlanjut selama 1 minggu setelah pemberian obat dihentikan. Pemanjangan efek obat ini akan menyebabkan sindrom miopotik akut dan hilangnya filamen miosin selektif. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan klinis obat penghambat neuromuskular. Obat penghambat neuromuskular memblokir transmisi neuromuskular di sambungan neuromuskular, menyebabkan kelumpuhan otot rangka yang terkena. Sambungan neuromuskular atau sambungan mioneural adalah sinapsis kimiawi antara neuron motorik dan serat otot. Ini memungkinkan neuron motorik untuk mengirimkan sinyal ke serat otot. Jenisnya, yang pertama anestesi lokal dan pelumpuhan otot rangka. Anestesi lokal memblok atau menghambat konduksi impuls listrik sepanjang akson
dan membran yang tereksitasi lainnya melalui mengubah fungsi kanal sodium. Fungsi anestesi lokal mereduksi iritasi lokal dan kerusakan jaringan, meminimalkan toksisitas sistemik, onset kerja yang lebih cepat, dan durasi kerja yang lebih panjang. Contoh anestesi lokal golongan ester yaitu tetrakain, benzokain, kokain, dan prokain. Golongan amid yaitu dibokain, lidokain, mepivakain, dan prilokain. Farmakokinetik absorpsi, efek ke sistemik dipengaruhi dosis, lokal injeksi, ikatan antara obat dan jaringan, struktur fisiko-kimia obat. Distribusi, golongan amid terdistribusi luas, golongan ester pada waktu yang sangat pendek, atau butiril kolinesterase. Metabolisme dan ekresi, di hati akan mengalami perubahan menjadi lebih bersifat larut dalam air, lalu diekresi via urin. Farmakodinamika, respons saraf berbeda terhadap obat anestesi lokal berdasar ukuran saraf dan mielinisasinya. Semakin kecil dan semakin lipofilik, maka semakin besar porsi ikatan obat dengan reseptor. Farmakologi klinik, durasi kerjanya short, medium, dan long. Surface atau topikal, mata, telinga, hidung, tenggorokan, dan kelainan kulit. Pelumpuh otak rangka. Neuromuscular blocker untuk prosedur operasi, bekerja pada transmisi listrik pada neuromuscular end plate. Spasmolitik untuk mengurangi spastisitas beberapa kelainan neurolik. Farmakologi klinik sebagai paralisis otot skelet. 2. Kardiovaskular, yaitu non-depolarizing drugs dan depolarizing drugs. 3. Interaksi dengan obat lain. Yang pertama, antibiotik sinergis dengan aminoglucosida. Yang kedua, anestesi lokal. Dalam dosis kecil memiliki efek sinergis, dalam dosis besar memiliki efek antagonis. Yang ketiga, obat penghambat neuromuskular lainnya, yaitu depolarizing, bekerja secara antagonis dengan non-depolarizing drugs. Penyakit yang mempengaruhi kerja obat pelumpuh otot. Penghambat kolinesterase inhibitor efektif sebagai antagonis non-depolarizing drugs dan terapi kejang. Spasmolitik. Spasmolitik adalah peningkatan refleks tonik dan spasme otot fleksor bersamaan dengan kelemahan otot. Spastisitas terjadi karena ada gangguan di upper motor neuron dengan kerusakan pada descending pathway sehingga terjadi hipersibilitas motoneuron alfa. Jenisnya yaitu diazepam, baclofen, tisadidin, obat lain yang bekerja di sistem saraf pusat, dan krolen, dan obat untuk akut lokal spasma otot. Sekian dan terima kasih.